Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yulianto Catur di pelajaran teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrocontroller kelas 10 elektro. Nah, kali ini kita masuk ke pertemuan kedua ya. Seperti biasa, saya telah membuat sebuah modul yang dapat kalian pelajari. Nah, di sini kita masuk ke materi yang kedua pada semester 2 ini, tentang percabangan dalam bahasa C. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari ya tentang input-output. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kita telah membuat sebuah rumus matematika yang kita buat ya di pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan ini kita membahas tentang kontrol percabangan bahasa C. Langsung saja, di dalam pemrograman terstruktur semua perintah dikerjakan secara sekuensional dari atas ke bawah secara berurutan, sehingga disebut aliran sequence. Namun ada kalanya kita harus memilih dari alternatif-alternatif yang ada sesuai dengan kondisi yang ada. Struktur kontrol percabangan disebut juga penyeleksi kondisi. Istilah ini sebenarnya untuk menggambarkan alur program yang bercabang. Ini ada bagannya, ada gambarnya. Nah, struktur percabangan dilambangkan dengan belah ketupat atau jika. Dan jika ya akan dia ke bawah, jika tidak ke sini. Tergantung misalkan di sini ada ya atau tidaknya di sini. Percabangan if merupakan sebuah blok program yang menyatakan bahwa sebuah aksi akan dijalankan jika kondisi percabangan dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka aksi tidak dijalankan. Program if biasa digunakan untuk menyatakan aksi yang memiliki syarat tertentu untuk menjalankannya. Nah, if ini diklasifikasikan lagi ke dalam 5 bagian. Nah, if dibagi menjadi 5, yaitu if satu kondisi, if dua kondisi, if else if bersarang atau if dalam if, dan sweep case atau pemilihan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelima pernyataan tersebut mulai dari awal ya. If satu kondisi. Nah, di sini ada penjelasannya. If pernyataan if dengan satu kondisi if tunggal. Pernyataan if tunggal hanya melibatkan satu kondisi yang akan diperiksa. Apabila kondisi yang diperiksa benar-benar, maka program akan mengeksekusi bagian yang berada dalam blok. Jika sebaliknya, maka program akan mengabaikan pernyataan di dalam blok tersebut menjalankan eksekusi berikutnya. Nah, bentuk umumnya seperti ini, terdiri dari satu statement if kondisi langsung pernyataannya, atau beberapa statement if kondisi pernyataan 1 atau pernyataan 2. Nah, di sini ada contoh kondisi if ya. If satu kondisi, program if satu kondisi. Nah, di sini ada program pembayaran. Nah, di sini kita disuruh menginputkan nilai total belanja. Gunakan variabel total belanja dan tipe saja integer, kita menginputkan nilainya. Nah, terus kita tanya nih, dia nilainya if jika nilai total belanja lebih dari 100.000, maka dia menampilkan selamat Anda mendapatkan hadiah. Nah, selain itu dia langsung menjalankan yang ini, terima kasih sudah belanja untuk kami. Nah, apabila ini kita contohnya nih, saya menginginkan 120.000, dia menampilkan selamat Anda mendapatkan hadiah. Nah, jika kita menginputkan kurang dari 100.000 yang telah diterapkan sini, maka dia akan menampilkan terima kasih saja, tidak mendapatkan selamat. Ini adalah contoh if dengan satu kondisi. Selanjutnya yang kedua ada if dengan dua kondisi atau if else. Pernyataan if dengan dua kondisi digunakan untuk menyatakan pernyataan cabangan dua kondisi di mana ada dua blok aksi yang dipilih untuk dikerjakan jika syarat kondisi aksi terpenuhi. Nah, jika syarat dipenuhi, maka yang akan dijalankan adalah aksi yang ada di dalam blok if. Tapi jika syarat tidak dipenuhi, maka aksi yang dijalankan adalah yang ada di dalam blok else. Nah, jadi if kondisi else. Jadi jika kondisi dipenuhi, maka ini kondisi if yang dikerjakan. Selain itu else. Jadi ada dua kondisi, langkah pertama atau langkah kedua yang dikerjakan. Contohnya di sini, saya membuat program menampilkan rumus menampilkan tahanan seri atau paralel dari 3 tahanan. Algoritmenya kita menginputkan R1, R2, R3, masukkan
pilihannya karakter S atau yang lain. Jika pilih S, mau S besar atau S kecil, maka hitung tahanan seri. Rumusnya RS R1 R2 R3 cetak RS. Jika sebaliknya, maka hitung tahanan seri. Rumusnya RP 1 per RP per tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 cetak RP. Nah, ini pemilihannya dimilih dia seri atau dimilih dia paralel. Nah, di sini ada contoh penulisan programnya. Kita deklarasikan variabel dulu, lalu kita menginputkan R1 R2 R3, lalu kita menampilkan menunya apa. Jika kita menginput dia, nah ini kita menampilkan hasilnya ya di sini. Dan kita proses dulu percabangannya. Jika dia milih S besar atau S kecil, dia rumusnya ini RS sama dengan R1 R2 R3 tambah R2 R3 dan menampilkannya, lalu menampilkannya rumusnya. Nah, selain itu, selain dari kita klik S atau kita klik tombol yang lain, misalkan klik P atau yang lain, dia akan memilih yang ini, dia berarti paralel rumus yang ini. Nah, ini contohnya. Kita menentukan R1 R2 R3, menentukan menu, nah kita pilih S, berarti rangkaian seri, dia akan menghitung penjumlahan ini. Nah, di sini bisa kalian praktekkan sendiri ya di rumah. Nah, yang ketiga ada percabangan if else if. Struktur kondisi if else if diperuntukkan bagi 3 buah kondisi atau lebih. Nah, jadi kalau yang if yang pertama 1 kondisi, yang kedua 2 kondisi, nah ini boleh 3 kondisi atau lebih ya. Jika kondisi pertama benar-benar, maka pertanyaan yang pertama dilaksanakan. Tetapi jika kondisi pertama bernilai salah, maka biasanya ada pilihan kedua atau ketiga atau seterusnya sampai dicek bernilai benar. Bentuk umumnya if kondisi 1 pernyataan 1, else 2 jika maka kondisi 2 pernyataan 2, selain itu else pernyataan ketiga. Contoh penggunaan if else if. Nah, ini bisa kalian coba ya. Di sini adalah program untuk grading nilai. Di sini kita menggunakan seperti biasa, deklarasikan variabel, menginputkan nilai. Nah, kita menggunakan percabangan if nilainya lebih dari 90, grade-nya A. If selain itu nilai lebih dari 80, grade-nya B. Selain itu nilai lebih dari 70, nilainya C. Sampai seterusnya. Selain itu F, berarti di sini kan lebih dari 50, dia bernilai E. Berarti dia kalau kurang dari 50, nilainya F. Di sini saya menyatakan menginputkan 70, maka dia mendapatkan nilai C karena di sini nih dia lebih dari 70. Apabila kita menyebutkan nilainya 55, berarti dia di sini lebih dari 50 E. Kalau kita input 30, berarti dia selain itu kan di F. Ya, seperti itu. Yang keempat ada struktur if dalam if atau percabangan bersarang. Struktur kondisi if dalam if digunakan untuk menyeleksi bersarang. Bentuk ini dengan sebagai percabangan kompleks karena pemilihan tidak hanya satu tetapi bisa bersiri atau banyak alternatif. Bentuk umumnya if kondisi 1, if kondisi dalam if, ada if bersarang namanya if di dalam if. Untuk umumnya, dan sini adalah contoh penggunaan percabangannya. Sini adalah menggunakan salah satu program if dalam if. Kita menginputkan dulu, nanya dulu apakah Anda ikut ujian. Jika ya, kita nanya nilainya lagi. Berapa nilai Anda? Misalkan di sini kita inputkan berapa, terus kita grading lagi if nilainya lebih dari 60. Selain itu, apabila di sini kita pertama menjawab selain dari ya, dia langsung ke sini. Apabila menjawab yes, dia hitung juga di sini. Ini contoh penggunaannya. Apakah Anda ikut ujian? Berarti ya kan di sini ya.
berarti dia masuk ke dalam sini. Nilainya 80, berarti lebih dari 60 ya Anda lulus. Nah, seperti ini penggunaan if dalam if. Yang kelima terakhir ada struktur kondisi sweep cache. Default digunakan untuk menyeleksi kondisi dengan kemungkinan yang terjadi cukup banyak. Struktur ini akan melaksanakan salah satu dari beberapa penyataan cache tergantung nilai kondisi yang ada dalam sweep. Selanjutnya proses diteruskan hingga ditemukan penyataan break. Dan jika tidak ada nilai cache yang dipenuhi, maka pernyataan yang di bawah default yang akan dikerjakan. Untuk umumnya sweep kondisi dalam ini kurung kurawal lagi ya. Cache 1 pernyataan 1 break, cache 2 pernyataan 2 break, sampai seterusnya. Defaultnya selain itu pernyataan M. Nah, ini adalah contoh penggunaan sweep cache ya dalam bahasa C. Saya mencontohkan menjumlahkan dua buah bilangan ya menggunakan operator. Ini kita masukkan dulu bilangannya, kita ini untuk menampilkan outputnya ya. Kita pemilihannya lagi sweep operator, misalkan kita memilih kali, dia akan rumus yang ini. Kita klik ini, kita tulis di sini nanti misalkan 10 bagi 10, dia akan rumus yang ini cache plus ya. Nah, di sini operator sebagai sweepnya ya, pemilihannya. Nah, selain itu, selain kita ngeklik kali bagi tambah kurang kan invalid ya, berarti dia di sini default valid operator, operator tidak valid ya. Nah, jika operator valid maka rumusnya yang ini, jika tidak valid dia langsung perintah yang ini. Jadi outputnya seperti ini, masukkan dua bilangan dan operator dengan format bilangan 1, operator bilangan 2, dan contohnya 10 tambah 10. Misalnya di sini bilangan 1 80, terus dikali 2 ya, 80 kali 2 berarti dia cache-nya yang di sini ya. Cache yang di sini sama dengan 160. 80 kali 20 160 yang sini ya. Dan di sini setiap program diberi nama masing-masing. Nah, selanjutnya di sini ada tugas yang saya berikan agar kalian mengerti dan paham lagi ya tentang percabangan, biar kalian merasakan dan melatih belajar membuat program ya. Tugasnya cuma 1, tapi anaknya ada 5 ya. Buatlah program percabangan di compiler C, bisa di komputer, laptop, atau Android kalian masing-masing. Nah, percabangan kan ada 5 ya. Jadi di sini saya meminta kalian membuat 5 buah program ya. Jadi masing-masing program, masing-masing percabangan 1 program. Nah, boleh sama seperti contoh di atas. Nah, lebih bagus lagi nilainya membuat program percabangan yang lain, kreasi masing-masing. Bebas ya, saya bebaskan. Jadi dikumpulkan 5 program ya. Nah, ini dikumpulkan nanti list codingan programnya dan hasil output programnya. Nah, seperti ini ya yang dikumpulkan. Nah, nanti pengumpulannya kalian join ke classroom yang saya buat. Di sana nanti ada tempat untuk mengumpulkan tugasnya sama seperti semester 1 kemarin. Nah, jadi yang dikumpulkan 5 program dengan programnya dan codingannya ya. Dan di sini ada penjelasannya, bisa milih link compiler online-nya, bisa di sini. Saya rasa sudah paham ya menggunakan compiler online atau compiler C-nya. Nah, itu saja pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan sudah paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.